Shalom, kita bertemu kembali intim dengan Allah. Kami bersyukur Tuhan, sungguh Engkau baik ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Haleluya, kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Jadikan kami hamba yang setia kepadamu Tuhan. Jadikan kami hamba yang taat kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah Engkau Tuhan bagi setiap hati kami ya Tuhan. Supaya kami lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi mengenal akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan beribadah dengan sukacita. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100. Saya akan membacakan dalam Mazmur 100 ayat yang kedua.
Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kata ibadah untuk komunitas Kristen bukanlah kata asing untuk didengar. Kata yang identik dengan aktivitas rohani kekristenan ini sudah berakar dari generasi ke generasi. Akan tetapi amat disayangkan, karena dalam kenyataannya kita sering hanya bisa mengatakan apakah di hadapan Tuhan ataukah di hadapan manusia bahwa kita adalah orang-orang yang beribadah. Namun dalam prakteknya, refleksi teologisnya dan pemaknaan konkret, ibadah itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bahkan ada yang memiliki konsep yang keliru terhadap cara beribadah, yaitu merasa tidak perlu datang ke rumah ibadah atau gereja. Cukup dengan menonton tayangan rohani di televisi secara onsite, atau menonton rekaman video atau media visual lainnya. Lewat media itu mereka sudah bisa mendengar khotbah dan membentuk ibadah sendiri di rumah. Kita memang bersyukur bahwa dengan kemajuan teknologi, kita bisa menikmati berkat Tuhan dari media itu. Tetapi jangan sampai hal itu menyebabkan kita menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibadah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ibadah itu ada yang rutin seperti ibadah minggu, keluarga, instansi, kampus mahasiswa, dan lain-lain. Namun ada juga ibadah yang temporer seperti syukuran ulang tahun, wisuda kelulusan, kesembuhan, dan lain-lain. Ibadah seperti ini sejatinya harus kita ikuti, tetapi ada banyak orang yang berusaha mencari pembenaran sebagai alasan untuk tidak menghadiri ibadah di gereja. Ada yang kecewa melihat sikap hamba-hamba Tuhan, ada pula yang hanya karena malas, lebih tertarik untuk beristirahat penuh di hari Minggu setelah bekerja selama 6 hari penuh. Seringkali orang-orang beralasan tidak bisa mengikuti ibadah karena tidak ada waktu, terlalu sibuk, banyak janji, banyak pertemuan, pergi menyalurkan hobi, sehingga ibadah pada hari Minggu atau pertemuan ibadah lainnya tidak bisa hadir. Kalaupun pergi itu karena terpaksa dan datangnya pun terlambat. Mereka menunjukkan sikap yang seolah menganggap ibadah di gereja bukanlah sesuatu yang penting, sehingga bisa diremehkan saja. Padahal untuk pergi berangkat, bekerja selalu mati-matian untuk tidak terlambat, dan bisa melakukannya karena takut melanggar peraturan dan kedisiplinan kerja agar tidak terpecat atau setidaknya takut ditegur oleh pimpinannya. Bersekolah pun sama saja. Apakah kita berani datang terlambat setiap hari? Bukankah kita selalu berusaha untuk mentaati peraturan dan disiplin sekolah, termasuk di dalamnya peraturan mengenai kehadiran dan jam kedatangan? Jika kita bisa menuruti itu, mengapa dalam hal beribadah yang sesungguhnya jauh lebih penting kita abaikan begitu saja? Camkanlah bahwa pertemuan ibadah itu penting, karena di dalamnya kita mau memusatkan perhatian kepada Allah yang menjadi dasar peribadahan kita. Kita tidak mungkin hidup hanya dengan memusatkan diri pada kemanusiaan dan kesibukan semata. Kita beribadah untuk menghampiri Allah dalam kebersamaan, lalu bersyukur atas apa yang telah dilakukannya bagi kita. Ibadah menuntut komitmen iman dan pengakuan bahwa Dialah Allah dan Tuhan kita yang layak dipuji dan disembah. Mazmur 100 adalah mazmur yang cukup dikenal oleh setiap kita. Mazmur indah yang mengajak kita untuk beribadah dan memuji-muji Allah. Di dalam syairnya ini, pemazmur membagi Mazmur 100 menjadi 2 bagian, di mana setiap bagian memiliki pola yang sama, yaitu masing-masing terdiri dari 3 ajakan dan 3 alasan untuk beribadah kepada Allah. Mazmur 100 ayat 1-3 yang merupakan bagian pertama mengajak kita untuk bersorak-sorai bagi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita
serta menghadap Tuhan dengan hati yang bersorak. Ajakan untuk beribadah kepada Tuhan dengan hati yang diliputi sukacita dan penuh sorak ini diperkuat oleh 3 alasan. Yang pertama, karena Dia yang adalah Tuhan telah menciptakan dan menjadikan kita manusia. Lalu yang kedua, kita adalah milik kepunyaan Allah. Dan yang ketiga, kita telah ditebus menjadi umat Allah yang akan digembalakan oleh Allah sendiri. Lalu Mazmur 100 ayat yang keempat sampai yang kelima adalah bagian kedua kembali mengajak kita untuk beribadah kepada Allah. Pemazmur mengajak kita untuk yang pertama memasuki ibadah dengan nyanyian syukur, dan yang kedua mengikuti Dia melalui pujian-pujian, serta yang ketiga tanpa henti bersyukur dan memuji namanya. Ajakan yang kedua juga kembali diperkuat melalui 3 alasan. Pemazmur mengajak kita untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan dengan hati yang limpah akan syukur dan pujian oleh karena Tuhan itu baik dan selalu baik bagi kita. Kita dapat menikmati kasih setianya sampai selama-lamanya, serta kita aman dalam kesetiaan Tuhan yang tetap hingga turun-menurun. Kiranya kita kembali disadarkan akan siapa kita, siapa Allah dan bagaimana perbuatannya terhadap kita, ciptaannya. Tentunya dengan kesadaran ini, kita akan semakin rindu untuk menikmati hadirat Allah. Dengan penuh hormat, syukur, dan sukacita, kita menghampiri Allah di dalam ibadah kita, baik secara korporat maupun secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pada perenungan hari ini Tuhan. Kami boleh disadarkan Tuhan bagaimana pentingnya Tuhan beribadah Tuhan dengan sukacita. Biarlah kami Tuhan memiliki hati yang lemah lembut untuk selalu rindu akan kehadiran Engkau Tuhan. Beribadah dengan hati yang lemah lembut, beribadah dengan hati yang kesiapan Tuhan, bukan hati yang karena terpaksa Tuhan. Biarlah Tuhan, biar apapun yang kami lakukan Tuhan, ibadah dimanapun yang kami tempati Tuhan, biarlah itu kami menerima lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah perenungan ini merema di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.